Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini, readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Tetap ya seperti biasa ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi, lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu, agar apa? Agar ketika itu, kepositifan karena ucapan adalah doa, ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti, readingan ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading ya jelas energinya itu mengacak ya, energinya itu luas, saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya, kan kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya, karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan, makanya saya, mengatakan ini tarikannya bersifat general reading juga bersifat luas, umum lah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian, ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak, tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena, sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan, eee, ini contoh ya yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan datangnya rezeki, kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman, apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan, "Yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat, kenapa kok, maju lagi 7 hari?" Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin, apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu, pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang. Apalagi general reading ya, berarti, belum memahami gitu loh ya. Maka itu, jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi, tidak adanya suatu apa ya, tidak adanya suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya. Gitu. Jadi istilahnya itu, ya kejarlah Sang Maha Kuasa, secara pendekatan mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya, "Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan." Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun, reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara, maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya, gitu loh. Kesamaan ya maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain, kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
Semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, orang satu ya, namanya A mempunyai zodiak Gemini. Nah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh ya, gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu zodiak Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan? Kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu. Saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan percaya tidak percaya ya terserah, tergantung sama kalian. Karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan, kan seperti itu. Yang menyikapi, percaya dan tidak percaya, ya wis saya kembalikan, gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tepat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn kita lihat. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius kita tarik energinya dan kita bacakan. Alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Sekarang kita buka dulu untuk asmara Aquarius. Di sini ada Two of Cup ya, itu satu laki-laki sama perempuan memegang cup ya, atasnya ada simbol love sini. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles atau Seven of Pentacles. Seseorang sedang melihat tumbuhan koin ya.
Kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius untuk asmara dulu. Di sini ada Two of Cup ataupun 2 cup, artinya di sini zodiak, apa ya, zodiak Aquarius kelihatannya, berharap sekali ya, mungkin adanya suatu rasa klik ya, dalam membina hubungan asmara ya. Kalian berharap mungkin pasangan kalian akan lebih menyayangi kalian, mencintai kalian, begitu juga sebaliknya. Di sini adanya suatu harapan-harapan yang tinggi. Kalau saya tangkap juga di sini mungkin akan adanya suatu cinta baru yang akan tumbuh, yang akan datang sama kalian. Itu harapan kalian ya sobat ya, kalian berharap seperti itu, adanya suatu orang baru masuk di hati kalian dan kalian akan suka, orang itu juga suka sama kalian. Itu harapan besar kalian di sini. Yang jelas artinya kalian berharap adanya suatu kestabilan, baik itu kebahagiaan, keharmonisan, rasa damai, komunikasi yang positif ya. Itu yang kalian harapkan di sini ya. Adanya suatu keinginan kuat akan, menemukan, apa ya, bisa dikatakan menemukan cinta yang tulus ya, gitu loh. Cuman sayang sekali ini kartu confirm-nya ada 7 Pentacles ya. Mungkin di sini kalian juga masih banyak berharap, masih banyak renungan apa yang kalian pikirkan, yang kalian dambakan, yang kalian idam-idamkan di kartu pertama ini kelihatannya masih sebatas apa ya, masih sebatas perjuangan lah ya, gitu. Masih belum menemukan yang cocok mungkin ya. Jadi di sini kalian di kartu confirm ini, terlihat energinya banyak merenung, banyak berpikir ya. Kapan waktunya asmara saya stabil, kapan saya waktunya, tidak ada problem ataupun bisa menemukan jodoh. Nah, itu yang belum mempunyai jodoh. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak renungan lah, banyak pemikiran di sini. Cuman di sini kalian jangan khawatir ya, ibaratnya kan di sini kan melihat tumbuhan koin. Dalam arti mungkin kalian masih dalam tahap diuji, masih dalam tahap proses. Jadi jangan menyerah ya. Ketika kalian sudah berjuang keras ya, mungkin mencari cinta baru ataupun seseorang yang baru untuk, mau masuk di dalam kehidupan kalian, itu kalian jangan menyerah ya, tetap ikhtiar, tetap cari. Kan seperti itu, jodoh juga, tidak bisa datang sendiri ya. Ada kalanya jodoh itu harus kita cari, kita usahakan kan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang saya maksud seperti itu. Jadi jangan menyerah. Mungkin kalian masih menanam, ketika mungkin akan berbuah itu akan bagus ya, itu loh. Dengan hasil kerja keras kalian, suatu saat pasti akan yakin, suatu saat pasti akan bisa kalian rasakan. Karena jelas ya, ketika kita menanam itu pasti akan, menuai, akan kita rasakan hasilnya. Kan seperti itu, kita harus mempunyai rasa berpikir positif thinking saja. Jadi jangan sampai menyerah, biarpun kalian masih diliputi rasa merenungan, pemikiran ya. Adanya suatu, rasa kurang tidak percaya diri, tetap harus semangat ya, apapun itu sobat ya, jangan sampai down, jangan sampai stuck, jangan sampai diam, apalagi kalian menyerah, nanti sangat disayangkan karena di sini kartunya mengatakan ya mungkin itu masih proses kalian, mungkin kalian masih ibaratnya kalian masih menanam dulu, belum bisa, menikmati hasilnya, tidak masalah ketika itu akan berbuah dan itu akan baik, akan membuat kalian bahagia, hanya tinggal menunggu waktu dan sampai seberapa kuat usaha kita ataupun ikhtiar kita untuk bisa menyetabilkan masalah hubungan asmara. Oke ya, sekarang kita lanjut untuk, pekerjaan. Di sini ada The Tower, itu towernya atasnya ya ataupun ujungnya tersambar petir ya, itu loh. Dan sama 2 orang terpelanting jatuh, dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat, maaf 5 Pentacles atau 5 koin, Four of Pentacles ya. Itu ada seseorang membawa tongkat sedang sakit ya, sama depannya itu ada perempuan tua. Di sini kalau saya tangkap energi Aquarius untuk karir ataupun pekerjaan, harap waspada, harap berhati-hati ya orang-orang sekeliling kalian, bisa saja di sini orang-orang sepekerjaan kalian ingin membuat kacau kalian, ingin membuat banyak problem sehingga kalian banyak masalah di pekerjaan. Ada orang toksik, orang iri hati yang mungkin akan memfitnah, yang mungkin akan mengirimkan energi-energi yang kurang baik, black magic. Sini jelas tertangkap adanya suatu pengiriman sehingga membuat kalian tuh kacau ya. Terkadang apa yang sudah kalian kerjakan itu tiba-tiba, salah ya, tiba-tiba tidak sesuai keinginan atasan kalian. Nah, kira-kira kan seperti itu, seakan-akan kalian tuh memang dibelokkan sama yang menuju konflik, yang menuju problem ya. Kira-kira seperti itu. Cuman di sini, disarankan kalian harus tetap apa ya, gunakan intuisi kalian, ketajaman hati kalian untuk bisa menyikapi itu semua. Sering kan saya mengatakan ketika itu sudah tidak wajar, ada keganjilan, kok banyak dihantam masalah padahal kalian berusaha betul, ya itu patut dipertanyakan, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa dan juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya agar bisa mendapatkan solusi dan semoga itu akan berjalan baik lagi, kan kan seperti itu ya, di sini ya. Adanya tower orang yang toksik. Sama di sini, juga menggambarkan adanya suatu 5 tongkat ya, adanya suatu perempuan di sini tetap ya, hampir sama.
Artinya di sini lebih dikuatkan kalian harus waspada ya, lebih dikuatkan kalian harus bisa menyikapi itu semua ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian sudah merasakan adanya ketidakwajaran ya, banyak konflik yang diakibatkan oleh orang lain, mungkin akan menggeser jabatan kalian atau apalah di sini ya, intinya. Intinya yang merugikan kalian, dan di sini konfliknya mengatakan yaitu tadi, kuatkan intuisi kalian, gitu loh. Kuatkan intuisi kalian ya, kalau kalian sudah merasakan ya tidak ada salahnya dikuatkan secara doa dan ikhtiar, karena jelas di sini, masih banyak hambatan, masih banyak, eee, rintangan ataupun ujian berat di sini, bahwa kalian ingin menstabilkan itu masih kesulitan, yaitu tadi karena adanya suatu orang toksik yang mengirimkan adanya suatu penutupan aura. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lihat untuk keuangan. Di sini ada 9 cup ya. Jadi seseorang sedang duduk santai, terus di belakangnya ada 9 cup yang terjajar. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles. 8 Pentacles, seseorang sedang memahat koin ya. Kalau saya tangkap energinya sih, zodiak Aquarius ya. Di sini kelihatannya, zodiak Aquarius berharap adanya suatu kestabilan. Mungkin ketika uang kalian banyak cadangan ataupun stabil, kalian di sini merasakan adanya kesenangan, merasakan adanya ketenangan batin maupun ketenangan hati. Itu yang kalian harapkan di sini ya. Jadi, rasa apa ya, rasa keyakinan kalian itu tinggi, rasa harapan kalian itu tinggi ya, untuk bagaimana bisa, eee menyetabilkan masalah keuangan. Kalau saya tangkap juga sih di sini melambangkan adanya apa, adanya suatu kerejekan-kerejekian ya, mungkin akan datang ya, baik itu terduga maupun tak terduga, besar kecilnya ya syukuri saja. Kelihatannya seperti itu ya, karena di sini melambangkan adanya seseorang yang lagi senang, lagi, bersenyum ya, intinya lagi gembira lah. Nah, itu juga melambangkan adanya suatu rezeki-rezeki yang akan masuk gitu loh ya, baik yang tak terduga maupun yang terduga. Cuma di sini, bisa diartikan juga masih adanya suatu harapan di sini ya. Karena jelas kenapa saya mengatakan di sisi lain masih ada suatu harapan. Di sini terbukti adanya konfirmasi 8 Pentacles, seseorang memahat koin satu persatu. Artinya di sini kalian mau menyelesaikannya, mau menyelesaikan, tentang apa sih kekurangan saya, sehingga mungkin keuangan saya, ekonomi saya kok kurang stabil, bahkan tidak stabil, bahkan banyak minusnya, apa sih kekurangan saya. Nah, di sini kalian mencoba untuk bekerja keras, bekerja untuk berjuang keras, menyelesaikan satu persatu masalah kalian. Bisa saja di sini melambangkan kalian itu istilahnya itu mau mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jadi adanya suatu perjuangan keras, adanya suatu, pekerjaan yang semangat di sini. Tidak masalah sobat ya. Bisa saja di sini apa ya, kalian itu ada yang memulai dari nol gitu loh. Yang saya katakan tadi, hanya sebatas, apa, impian ya, dan kalian kembali lagi dari nol, ya itu tadi mungkin ada efek ya, ada efek di pekerjaan, sehingga berlanjut ke keuangan. Di sini kalian mungkin banyak yang apa ya, bisa dikatakan banyak yang anjlok, banyak yang minus keuangan, sehingga kalian banyak yang memulai dari nol juga, kan seperti itu. Walaupun demikian seperti yang saya katakan tadi ya, ingat ya, ini juga menggambarkan suatu tanda-tanda adanya suatu kerejekan yang masuk gitu loh ya. Iya, sekarang saya akan deteksi ketiga-tiganya. Iya, ini kalau saya tangkap energi dari, zodiak Aquarius ya, untuk asmara kelihatannya masih cukup alami ya, gitu ya. Ketika mungkin banyak sendatan sih, masih ya bisa dikatakan masih alami lah, masih tahap wajar, dan tidak menangkap adanya suatu hal-hal buruk ataupun kiriman. Kalau di pekerjaan jelas ya, saya menangkap adanya suatu hal yang kurang bagus ya, yaitu adanya pengiriman aura, sehingga membuat kalian kesulitan, banyak hambatan, banyak kesalahan di dalam pekerjaan ya, kurang bisa berhasil, apalah itu. Yang jelas di sini adanya suatu keburukan lah ya, harus kalian sikapi sobat ya. Ya di sini ya bisa saja ini larinya kalau saya deteksi ada imbasnya di pekerjaan gitu loh. Ketika pekerjaan kacau, itu akan berimbas sama keuangan juga kan, itu secara logika. Nah, tapi kalau kita berpikir secara non logika, di sini jelas ya, adanya suatu penutupan 2 energi, sehingga kalian yang akan adanya datang rezeki ya, baik terduga maupun tak terduga, di sini kelihatannya kan batal, gitu loh. Kalian merintis lagi, kalian mulai dari nol lagi, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi harap diwaspadai ya, untuk sekali lagi untuk Aquarius di faktor, pekerjaan sama keuangan, biarpun terdeteksi keuangan kalian masih apa ya, bisa dikatakan ya sedikit bersahabat lah ya. Terus adanya suatu tanda-tanda peluang baik juga, biarpun terjadi seperti itu,
Di sisi lain ya harap waspada karena saya juga mendeteksi adanya suatu penutupan aura dan membuat kalian sulit ya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan, semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih waspada lagi, agar kita lebih sukses, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang merasakan dan yang menilai. Sering saya mengatakan ya, ataupun tetap saya mengatakan ketika kalian merasa ada suatu keganjilan, ada suatu ketidakwajaran, itu kalian rasakan apalagi sudah kalian ketahui ya, itu loh. Ketika itu tidak kalian rubah, tetap selamanya akan menguat, akan mengunci gitu loh ya, dan itu akan sulit nantinya. Selamanya kalian akan kesulitan. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Dalam arti, ya itu tadi ketika apalagi kalian ketika merasakan, mengetahui, tapi kalian abaikan, kalian biarkan ya, kalian anggap itu sebagai kewajaran, tapi intinya, itu memang suatu kiriman, kan seperti itu. Nah, itu nanti akan sulit berubah nasib kalian gitu loh ya. Kan tidak ada salahnya ketika kalian, merasakan adanya kesulitan, terus kalian mencoba dikuatkan doa juga ikhtiar, kan tidak ada salahnya, yang penting kita tidak menuduh, kan seperti itu ya. Kita, pasrah dalam arti dikuatkan doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar bisa netral ya, dan itu akan menjadi nasib kalian berubah baik, bisa lancar ke jenjang selanjutnya, kan seperti itu sobat ya. Iya, semoga bisa dipahami ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.